Mazmur 77 kita lihat saudara, kita baca perbuatan Allah di masa lampau. Ayat 2, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, jadi 2 kali ya, dengan nyaring kepada Allah dan dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Saudara, Anda perhatikan ayat 2 ini. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dan kemudian dikatakan dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Saudara, ayat firman ini sangat-sangat luar biasa, dikatakan bahwa aku mau berdoa, aku mau di masa kesesakan ini, aku mau berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan lebih nyaring lagi kalau kita menyanyi memuji Tuhan, itu pun adalah doa-doa kita kepada Tuhan, di mana kita berseru dengan segenap hati melalui pujian-pujian. Sebab itu ditulisnya di Mazmur 77 ini dikatakan di ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Di sini dikatakan tentang Mazmur. Kita tahu Asaf mengalami masa-masa sakit dan masa-masa yang tidak enak. Dan akhirnya dia kembali mencari Tuhan. Dia kembali, saudara. Karena itu kalau Anda baca Mazmur 73, Anda akan temukan bahwa dia mengalami sakit karena dia iri hati melihat ke orang yang tidak berdoa, tidak cari Tuhan, tidak beribadah, tidak jaga hati, tidak jaga mulut, bicara sembarangan, memfitnah, mengucap bahkan sombong itu, membicarakan hal-hal dengan tinggi hati. Tetapi mereka tidak sakit, mereka tidak mengalami masa-masa kesusahan itu. Dan akhirnya dia mengalami masa kepahitan itu. Dan masa susah itulah di mana dia mengalami sakit penyakit karena tanpa sadar dia mulai iri kepada orang-orang. Dia mulai iri, kok orang itu tidak lebih sungguh-sungguh dari saya mencari Tuhan. Dia tidak berpuasa, dia tidak bersungguh-sungguh, dia cuman malas, dia cuman mengurus kepentingan keegoisan dirinya aja tanpa bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Sedangkan kami bersungguh-sungguh, kami bersyafaat, kami mendoakan orang kami. Asaf ini sebagai pemazmur dan sebagai hamba Tuhan yang diakui sebagai nabi juga. Maka kemudian saudara, dia membuat mazmur ini. Karena di sini kalau Anda perhatikan Mazmur 73, dia mengerti tentang Tuhan. Dikatakan di ayat 1, sungguh sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Dia tahu itu. Bagi mereka yang bersih hatinya. Saat kita tulus, kita bersih hati, pasti Tuhan dekat dengan kita. Tuhan baik, Tuhan intim, dan dia sangat mau mendengar doa kita. Tetapi dia yang sudah melayani Tuhan pun bisa mengalami masa Tuhan jauh dari dia. Bukan karena Tuhan jauh, tapi kitalah yang menjauhkan diri dengan cara berpikir manusia kita, dengan cara kedagingan kita, dengan cara perhitungan rasio kita, pikiran kita. Karena itu kalau kita memperhatikan di sini, Asaf berkata, tetapi dia mengakui bahwa dia sendiri sedikit lagi maka kakiku terpeleset, hampir saja dia mati, hampir saja dia hancur terpeleset, nyaris aku tergelincir, hampir saja. Sebab apa yang dikatakan itu adalah hal dirinya, saudara. Dia hampir jatuh, hampir tergelincir. Karena di sini aku cemburu, dia cemburu kepada
Pembual-pembual, orang-orang sombong yang berbicara tanpa berbicara tidak dengan rendah hati, bahkan membual, berbohong. Ya, dikatakan kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bahkan kemudian dia bilang mereka itu sepertinya gak kena sakit, gak kena virus, padahal mereka tidak lebih baik dari asap. Asap jauh baik, tapi asap kena sakit. Dan orang yang jahat, pembual, pembohong, yang tidak jujur, tidak tulus, yang berbicara sombong itu, karena mereka tidak sakit dan mereka tidak mengalami kekurangan, saudara ya. Dan inilah yang dia katakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sepertinya nggak sakit tuh, nggak kena COVID. Dia, ya, lihat di sini, iya, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka rasanya fit, rasanya gemuk, sehat tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Saudara, disinilah kita belajar tentang hidup ini. Banyak kali sebenarnya kesalahan ada pada kita, bukan pada mereka yang tidak sakit, bukan pada mereka, ya, mereka berdosa itu urusan Tuhan. Mereka fasik, membual, dan mereka, ya, berbicara sombong, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah kita harus sabar dan hati kita harus benar-benar terfokus ke Tuhan, bukan pada orang kok kenapa mereka senang, aku gak senang. Itu iri hati, saudara. Maka kita harus benar-benar, iya, melihat bukan kepada kehebatan manusia itu, tetapi kita belajar mengoreksi diri kita, dan kita belajar untuk tetap bersandar, intim, dan terus mencari Tuhan. Di sini dikatakan bahkan orang-orang itu, iya, mereka berkalungkan kecongkakan. Jadi kesusahan manusia nggak ada. Mereka sehat, gemuk, mereka senang-senang, mereka nyaman, foya-foya, iya. Bahkan mereka itu penuh dengan kecongkakan dan, iya, berpakaikan kekerasan, ngomongnya keras gitu, nyindir keras, nembak, dan ya keras gitu. Radikal mereka, radikal di agama mereka atau di bagian, iya, kesombongan mereka, mereka rasis, mereka, iya, sangat keras gitu. Dan kita lihat di sini, karena kegemukan, kesalahan mereka sebenarnya menyolok, tetapi iya, mereka tidak peduli karena mereka berasa dirinya nyaman, dan mereka meluap dengan, mereka penuh dengan prasangka, berprasangka pada orang-orang. Maka kita mulai menyelidiki, kita jangan memiliki, ya, seperti ini. Jadi mereka meluap dengan prasangka, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati, mereka memerasa orang pun dengan bangga mereka cerita. Saudara, sambil tertawa padahal mereka sedang melakukan pemerasan. Mari kita melihat mereka pun, ia membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Tapi itu orang-orang datang kepada orang-orang fasik itu, kepada orang-orang yang pembual, yang sombong, yang berbicara, iya, seakan-akan, iya, pemerasan pun mereka bicara dengan congkak. Nah, kita lihat di sini banyak orang akan mengikuti orang-orang yang seperti ini. Ya, di akhir zaman kalau kita berani bicara, berani, ya, sombong, banyak orang akan ikut. Nah, kita lihat, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu, iya, hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Karena mereka tidak percaya bahwa mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat perbuatan kita, pikiran kita, hati kita jahat saja Tuhan tahu, saudara. Tapi Tuhan maha baik dan Dia tidak menghukum. Sekalipun sudah terjadi
sesuatu yang tidak nyaman. Saudara, seperti yang dijelaskan bahwa waktu Daud melakukan salah pun Tuhan tidak langsung tegur dia, saudara. Tuhan masih menunggu penyesalan dia secara pribadi. Dan dia mengerti kesalahannya, tapi ternyata dia tidak mengerti. Barulah Nabi Nathan datang kepadanya untuk membicarakan kesalahan dan dosa yang dia tidak mengerti, saudara. Jadi banyak orang membuat kesalahan dan dosa, membual, sombong, dan belagak tahu itu, saudara, dan sangat-sangat angkuh hidupnya dan berbohong pada kenyataan hidup ini, saudara. Dan kemudian mereka padahal melayani Tuhan. Nah, sebab itu kita lihat Daud pun tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan kesalahan kepada Uria yang setia kepadanya, dan mengambil istri dari Uria itu, Betseba, dan menghamili istri dan menaruh Uria di depan untuk supaya dalam peperangan dia mati, dan Daud cuman bersenang-senang dengan istri Uria. Nah, inilah kita lihat bahwa Daud pun yang melayani Tuhan pun tidak ia sadar. Sebab itu berapa lama kemudian barulah Nabi Nathan itu datang ke Daud dan menyatakan kesalahannya. Ada banyak kesalahan yang tidak disadari manusia. Mari kita belajar untuk dalam pujian penyembahan, di dalam kita mencari Tuhan, untuk kita selalu datang, untuk berani berkata, Tuhan selidiki aku. Lagu yang saya selalu nyanyikan kalau saya mau buat konser doa adalah lagu pertama dinyanyikan oleh saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Apakah benar aku ini mengasihi Engkau Tuhan? Apakah aku cuma mengasihi jabatan, kedudukan, uang, berkat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, atau tangan Tuhan melalui orang-orang yang baik, orang-orang kaya, orang-orang yang senang menolong? Saudara, mari kita belajar. Selidiki aku Tuhan, apakah aku murni gak mengasihi Tuhan? Lihat hatiku, apakah aku sungguh Tuhan? Maka banyak hal orang bisa berkhotbah bagus, orang bisa rasanya berbahasa roh dengan indahnya. Rasanya mereka bisa dengan suara yang manis datang ke Tuhan, menyanyi, dan mereka bisa cerita pengalaman-pengalaman hidupnya dengan luar biasa. Siapa yang tahu? Cuma Tuhan yang tahu bahwa di dalam cerita ada kesombongan. Maka kita perlu mencek hati kita. Kita perlu menyelidiki keberadaan kita, supaya kita benar-benar melihat keadaan ini. Kita tidak sombong, kita juga tidak marah. Karena kalau kita marah, kita sombong, saudara. Kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya, dan kita mulai merasa sebel kepada orang-orang yang mengalami berkat, walaupun mereka itu jahat, saudara ya. Mari, itu urusan Tuhan. Belajar kita untuk setia, sabar, taat, dan terus berfokus kepada Tuhan. Sehingga kalau saya membaca ini, orang-orang pun tidak takut kepada Tuhan, karena mereka bilang, Tuhan gak tahu perbuatan mereka di gelap. Yaitu pikiran mereka yang tidak jujur dan tidak benar-benar mengasihi sebenarnya pekerjaan Tuhan atau Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya tidak ada ketulusan. Sehingga mereka bisa bilang, Tuhan kan gak tahu, pokoknya kita melakukan aja apa yang kita mau. Dan kita tahu bahwa manusia pengen dipuji, manusia pengen dilayani seperti ini, seperti itu, atau membutuhkan hal-hal materi atau yang lain. Nah, saudara, bagi orang kaya itu tidak ada arti, sehingga mereka seperti buang di sampah aja duitnya. Dan mereka yang perlu bahwa mereka seperti kelihatan hebat,
dan kelihatan baik dan kelihatannya ya sungguh dengan hati tulus, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki ketulusan waktu mereka memberkati. Mereka cuma perlu untuk kesombongan dilihat manusia. Maka saudara, di sini kalau saya membaca lagi, sesungguhnya itulah orang-orang fasik yang dikatakan orang fasik itu seperti itu ternyata. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka hanya pikir yang penting dapat berkat. Wah, senang, yang penting senang ya. Saudara, inilah orang-orang fasik itu. Jadi sia-sia sama sekali kata Asaf ya. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia aku terus menyembah Tuhan, membersihkan hati ya. Tapi kemudian dia katakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi dia mengalami sakit. Mungkin banyak orang akhir ini mengalami lambung saudara ya, karena stres dan karena tidak sanggup melihat kok orang itu seperti itu ya. Padahal saya nih sudah baik, padahal saya ini kok orang ini dia senang, saya nggak senang. Nah saudara, jadi banyak hal itu kena ke lambung atau kena ke usus mereka atau kena ke mah mereka, sehingga pagi-pagi mereka nggak kuat, mereka tumpah-tumpah, mereka mengalami stres saudara. Maka di sini Tuhan ajar kita untuk lepaskan semua beban di kaki Tuhan. Jangan melihat kehebatan manusia, tetapi periksa hati kita, periksa hidup kita, periksa, karena hebatnya manusia tidak selamanya. Tapi kalau kita berkenan di hati Tuhan, dalam keadaan apapun kita tetap akan merasa bahagia, kita tetap akan bersuka cita. Ada dan tidak ada, kaya ataupun ia tidak punya banyak uang, pintar ataupun kita hanya orang-orang biasa saja yang tidak hebat-hebat, kita akan tetap bahagia, kita akan tetap senang kalau kita tetap berfokus dan mengandalkan Tuhan. Nah di sini kita lihat Asaf mulai mengalami masa itu, dan kemudian Asaf mulai dikatakan kena hukuman, kena hukum setiap pagi. Setiap pagi dia mengalami sakit saudara ya, pinggangnya sakit, menusuk-nusuk setiap kali dia mengalami pinggang. Kalau Anda baca di sini, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Kalau di ayat 21 kita bisa lihat, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk rasanya. Ini seperti orang juga kena lever saudara ya, kena hepatitis, kena lever saudara. Jadi kalau mereka rasa pengen tumpah, pahit mulut mereka, tidak pengen makan, bahkan kemudian mereka mengalami buah pinggang mereka menusuk-nusuk rasanya. Ini ada gangguan di ginjal atau empedu atau gangguan di dalam tubuh mereka, liver atau apa, karena itu mengalami tumpah. Dan sekarang banyak orang mengalami ini saudara. Dan kita lihat di sini dia tidak peduli yang kaya ataupun yang biasa miskin, atau orang pintar atau orang yang tidak pintar pun mengalami, yang melayani maupun tidak, banyak mengalami ini. Dan kalau Anda lihat yang dialami Asaf ini karena stres, karena selalu bilang enak di dia, gak enak di gue. Nah saudara, dia katakan dia menjadi seperti orang dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi dia terus berdoa seperti hewan, dia gak bisa pernah berbuat apa-apa karena dia mengalami sakit itu. Tapi dia tetap setia, dia tetap mencari Tuhan. Maka kalau Anda lihat di ayat ini, kemudian dia katakan di sini ayat 16, tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, karena dia masih memakai kekuatan manusianya. Dia tidak bisa menerobos, mengerti lagi apa sebenarnya kejadian-kejadian ini, apa sebenarnya. Kenapa orang-orang yang melayani pun ikut mengalami masalah ini? Kenapa orang-orang
fasik, yang sombong, yang rasanya pembual dan penuh kekerasan, itu kok tidak mengalami sakit-sakit ya. Nah, saudara, Anda lihat di sini ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi dia harus kembali. Kekuatannya, kehebatannya, kepahitan hidupnya, omelan menggerutunya itu tidak ada gunanya, tidak bisa menolong dia. Sampai dia harus kembali ke laptop, kembali kepada panggilannya. Kembali adalah mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Oh, kembali dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Kembali dia datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, menyerah kepada Tuhan bahwa dengan emosi dagingnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kekuatan manusianya tidak bisa menolong dia. Dan dengan semua cara yang dia pakai secara manusia, bahkan kadang dia pergunakan agamawinya, ibadahnya menjadi agamawi karena ada hati yang belum dibereskan, hati yang tidak tulus, hati yang tidak murni. Maka sebab itu Anda perhatikan di sini dikatakan dia harus kembali ke dalam tempat kudus Allah. Sampai dia kembali kepada tugasnya, yaitu datang ke ruang Maha Kudus Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, dan memperhatikan. Disitulah Tuhan bukakan kemudian kepadanya penglihatan-penglihatan, yaitu pengertian-pengertian bahwa orang itu cuma sementara. Sebenarnya kamu lihat hebat, ya sebenarnya akan ada masalah yang besar lagi, dan mereka tidak akan sanggup, dan mereka akan tergelincir. Tetapi kau yang terus dengan Tuhan dan datang dengan Tuhan, gak usah pikirkan itu. Gak usah menginginkan kematian musuh, gak usah menginginkan harta orang-orang fasik itu. Gak usah kepengen jadi seperti mereka, tetapi jadilah seperti apa yang Tuhan mau, yaitu anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang senang duduk di kaki Tuhan, yang hanya memuji, menyembah Tuhan, sehingga akhirnya dia dibukakan kembali penglihatan-penglihatan itu, sehingga akhirnya dia tahu kenapa bodohnya dia yang begitu sebel melihat orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh tetapi dipelihara, tetapi sepertinya mereka kaya, mereka tidak sakit, mereka tidak mengalami dicemooh, mereka rasanya menjadi orang-orang banyak mengikut mereka karena mereka berani bercerita tentang mereka yang jahat, menipu pun mereka bisa bicara di depan orang tanpa segan, karena hati nurani sudah tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan sedang mengajar hamba-hamba Tuhan untuk mari datang pada Tuhan, jangan pikirkan itu, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu. Tuhan lebih tahu. Maka kalau Anda lihat di sini, ternyata dikatakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata Tuhan perlihatkan bahwa orang ini nanti sebentar akan jadi begini, sebentar akan jatuh, sebentar akan tidak sanggup. Maka di sini dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ternyata mereka itu ada di tempat yang tidak enak sebenarnya. Goncang sedikit mereka akan roboh dan hancur. Dan kalau kita lihat di sini, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi kalau ada goyah sedikit, mereka akan hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan, karena mereka memiliki kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan kekerasan di dalam berbuat
kesalahan dan penipuan dan segala macam, saudara ya. Maka perlu kita melihat ini. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dalam keadaan dia masih tetap mengalami sakit, dia katakan dia diizinkan Tuhan menjadi orang-orang yang melewati masa kelam itu, masa susah, masa sakit. Ya, ada orang yang mengalami kemiskinan, kebangkrutan, dan ada yang mengalami sakit di masa-masa. Iya, Tuhan memproses. Asap juga melewati masa kelam itu, masa yang tidak nyaman, atau yang kemarin dikatakan, iya, dikatakan masa kesusahan di harta yang terpendam itu di tempat yang gelap. Artinya di masa susah ini, Asaf dipulihkan, Asaf dibuat sadar, Asaf dibuat rendah hati, Asaf dibuat ia sabar, Asaf dibuat tidak cepat marah, tidak iri, tidak benci, dan tidak menggerutu lagi. Karena di sini dikatakan dia seperti orang dungu atau orang bodoh, dijadikan kayak orang diam aja, bodoh. Jadi orang sakit tuh nggak bisa apa-apa, saudara ya. Jadi kayak orang bodoh, dungu, tidak mengerti. Dan tidak mengerti kenapa dia sakit, dan dia melihat keadaan seperti ini. Dan Anda lihat ya, seperti hewan aku di dekatmu. Artinya ia menjadi olok-olokan, menjadi sindiran, atau menjadi ya seperti hewan, tidak dianggap, saudara. Seperti hewan artinya tidak dianggap manusia lagi, tidak enak, saudara. Dan kalau Anda perhatikan di sini, apapun masalah yang dia alami di ayat 23, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, dia tidak lari. Dia tidak lari. Ia pergi kepada manusia, minta pertolongan manusia, ataupun kembali untuk mengata-ngatain, kembali dengan pikiran yang jahat. Tidak. Tetapi dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus, dan kemudian dia sudah menyerah, dan dia sudah percaya bahwa Tuhan, kembalikan iman saya. Kalau dulu aku memiliki iman yang begitu kuat dengan Tuhan, dan di masa pandemi aku mengalami masa yang tidak enak, maka Tuhan kembalikan dia. Justru di masa dia mengalami sakit itu, maka Tuhan membawa dia kembali ke ruang Maha Kudus, dan dia setia. Dan disitulah dia dijadiin seperti hewan. Dia harus tenang dan diam. Apapun yang diejek, dia diam. Iya, saudara, Anda mengejek, iya, anjing itu diam, saudara ya. Jadi apapun dia diam seperti hewan, aku di dekatmu. Bahkan di sini dikatakan, aku dungu tidak mengerti. Jadi seperti orang yang sudah nggak ngerti apa-apa, saudara ya. Jadi ya biarin aja, udah nggak punya kemauan untuk balas dendam, nggak punya kemauan untuk bicara kasar lagi, nggak punya kemauan untuk juga ya melawan orang-orang yang mengata-ngatain, saudara. Maka itulah juga yang dialami oleh Ayub. Ayub diam walaupun teman-temannya, tetapi Ayub datang kepada Tuhan juga. Nah, di sini kalau kita lihat, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Rupanya di waktu kita tenang, diam di hadirat Tuhan, Tuhan akan menjelaskan semuanya. Dia akan menasehati kita. Ya bukan ya banyak orang pengennya dihibur, diusap-usap, disayang-sayang. Tidak, tetapi nasihat, saudara. Sewaktu kita sakit, sewaktu kita mengalami kesusahan, kemiskinan, bangkrut, ataupun diejek, ataupun dipermalukan, ingat, Tuhan izinkan masa itu untuk supaya kita sabar, untuk supaya kita datang kepada Tuhan, untuk supaya kita rendah hati, untuk supaya kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita mulai datang dan berpasrah kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan Tuhan memberikan dia apa? Nasihat.
Jangan marah kalau kita diberi nasihat. Jangan marah kalau kita dinasehati, bahkan kita diizinkan untuk mendengar orang-orang mengucapkan semua kelemahan yang kita tidak tahu, saudara. Baik itu orang yang baik pada kita maupun orang yang tidak baik, saudara. Bisa saja kita mendengar menurut pandangan mereka, sekalipun kita rasa itu baik. Tetapi ingat, Tuhan pun juga memberikan nasihat. Satu hal, banyak orang gak suka dikasih nasihat. Mereka selalu bela diri. Mereka rasa mereka benar. Mereka tidak bisa tutup mulut. Tapi kalau mereka sakit, mereka tidak bisa melawan. Mereka diam. Karena sakit itu tidak bisa mengucapkan. Mulut mereka pahit. Hati mereka sakit. Mereka tidak bisa lagi ngomong, mau melawan, gak bisa, saudara. Maka di saat itu Tuhan izinkan masalah-masalah ini, sakit dan yang lain-lain, saudara, untuk supaya kita yang cerewet, yang suka bela diri, yang suka, ya rasanya kita ini paling benar, kita ini paling hebat, kita yang wah rasanya luar biasa. Tuhan izinkan masa-masa ini kita rendah hati, kita diam, apapun orang ngomong tentang kita, diam saja. Maka dikatakan Tuhan seperti hewan, aku dungu, aku seperti hewan, aku di dekatmu, aku diam saja. Sampai akhirnya dia mengalami sesuatu, yaitu mendengar suara dari Tuhan. Tuhan menasehati dia, Tuhan mengingatkan dia, Tuhan berbicara untuk semua keteledoran, untuk semua perbuatan yang tidak baik. Dan Tuhan mulai membawa dia untuk tidak marah, untuk tidak usah melihat ya orang itu hebat karena dosa atau karena apa. Biarkan itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Maka di sini Tuhan memberi dia nasihat dan Tuhan menuntun aku, katanya. Akhirnya dia mengalami satu pelukan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Seperti anak kecil yang dibimbing oleh Tuhan kembali untuk menasehati dia, memberikan dia bimbingan, ya kan, tuntunan untuk bisa bawa kepada jalan kebenaran itu. Maka di sini dia dituntun dan kemudian Tuhan mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Kemudian Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat dia kembali kepada kebenaran itu, kembali kepada jalan lurus itu, kembali. Dan kemudian dikatakan Isa jalan lurus itu, Isa jalan kebenaran, jalan lurus itu. Maka dibawalah Tuhan dia kembali kepada jalan kebenaran itu. Dia melalui nasihat, Roh Kudus berbicara padanya di waktu dia tenang, dan di waktu dia sakit dia harus diam mendengar, dan apapun Tuhan akan menjelaskan kepadanya. Dan akhirnya dia diangkat Tuhan kepada kemuliaan. Artinya dia dipulihkan keadaannya, disembuhkan. Bahkan kemudian dia mengerti bahwa dia tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu, tidak boleh balas dendam, tidak boleh balas musuhnya. Dia harus mengasihi musuhnya, bahkan orang-orang sekelilingnya dia harus menaruh belas kasihan. Dan kalau kita melihat di sini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, maka kita perlu baca Alkitab lebih banyak lagi. Kita perlu baca firman Tuhan, supaya di sana kita mendapatkan nasihat, tuntunan Tuhan. Kemudian Tuhan akan membawa kita naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi orang-orang yang selalu dapat membersihkan hatinya. Dan kita lihat di sini dikatakan ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di surga pun dan di bumi dia tidak inginkan apa-apa. Yang dia inginkan hanya Tuhan saja. Ya, tidak ada iming-iming, wah nanti di surga sana ada malaikat-malaikat akan melayani kita. No, tidak perlu lagi di surga. Semua kita mengalami hanya kepengen berjumpa dengan Tuhan,
hanya melihat Tuhan saja, ada kepuasan yang indah. Tidak ada iming-iming kedagingan, mau dapat mau dapat dikatakan, mau dapat ketemu bintang-bintang film kayak, atau apa yang mau dikasih ke kita malaikat-malaikat. Tidak, kita hanya melayani Tuhan, melihat Tuhan. Yang dirindukan, diinginkan kita ke surga, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu sudah harus dilatih dari di dunia ini. Keinginan kita di bumi dan di surga hanya Tuhan, hanya Tuhan. Sehingga kita tidak inginkan harta orang, kita tidak inginkan istri atau suami orang, kita tidak inginkan kekayaan orang, perusahaan orang. Kita hanya inginkan Tuhan di bumi ini, sebagaimana kita melatih di bumi ini untuk kita ada di surga. Itu menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Pandang Tuhan, keinginan kita harus bentuk sejak di dunia ini. Yang kuingini hanya Engkau saja Tuhan. Maka di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga, dan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun dia harus mengalami masa yang sakit itu, nggak enak, saudara ya. Gunung batuku, bagianku tetap Allah. Dia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dia tetap hanya merindukan Tuhan, bukan manusia yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Waktu kita melupakan Tuhan dan kebaikannya, kita melakukan persinahan. Itulah tidak baik, saudara. Maka disinilah dikatakan, tetapi aku, Nabi Asaf berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku suka, kerinduanku dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ada di hati Tuhan. Sehingga dikatakan sini, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Jadi yang bisa menolong kita, yang bisa memberkati kita, yang bisa memperlancar usaha kita, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa memulihkan keluarga kita, hanya ada pada Tuhan. Maka sebab itu kita minta Tuhan melindungi keluarga, melindungi hati kita, pikiran kita, mata kita, melindungi orang-orang yang kita kasihi, melindungi pekerjaan kita juga, pelayanan kita, melindungi mulut kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Maka di sini aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, supaya saya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Maka saya kembali di Mazmur 77, karena Anda sudah tahu cerita tentang Mazmur Asaf itu. Maka kita lihat di sini Asaf, dia dikatakan, aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Jadi jangan bosan datang kepada Tuhan, terus menyembah Dia, terus memuji Dia. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Pada malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku tidak enggan dihiburkan, hanya mau Tuhan dan Tuhan saja. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Waktu aku mengalami lawatan Tuhan, zaman Tuhan, aku mengerang. Saya sering kali mengalami itu, dan kemudian saya mengerang. Wow Tuhan, wow saudara, aku mengerang, saudara ya. Dan apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku kalau ku renungkan Tuhan, Engkau terlalu baik. Dan kalau terus kita melihat, Mazmur 77 ayat 9, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia Tuhan, telah berakhirlah janji itu berlaku turun-temurun. Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anak Tuhan suatu kehidupan tanpa masalah, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita.
Pemazmur menulis, kemalangan orang benar itu banyak. Mazmur 34 ayat 20 ya. Dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Itulah yang mengajar kita sehingga kita mengalami benih yang ditabur di tanah yang gelap itu akan bertumbuh, berbuah. Dan kita lihat di sinilah berbicara karakter, talenta, mimpi kita Tuhan akan perbaharui. Dan disitulah lahir karakter ilahi, talenta-talenta karunia di masa kesesakan itu. Kita lihat murid-murid Tuhan pun harus berjuang menghadapi angin sakal. Kalau Anda lihat ya, Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar bukan kemalangan orang fasik loh. Tadi kita sudah lihat Asaf ya. Nah, kita lihat di sini kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Yang sakit pun Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang bermasalah dalam usaha pekerjaannya, Tuhan akan pulihkan kembali. Tuhan akan melepaskan dan menolong orang-orang itu kalau dia terus datang dan minta dikoreksi oleh Tuhan. Dan kemudian kita lihat murid-murid Tuhan pun harus berjuang menghadapi angin sakal. Kita tahu itu kan, yang mengombang-ambingkan perahu mereka, padahal Tuhan ada bersama mereka. Tapi mereka mengalami dan Tuhan tertidur nyenyak. Tuhan Yesus tertidur nyenyak dan mereka harus membangunkan Tuhan. Dan Tuhan menghardik badai dan gelombang itu, dan badai dan gelombang itu tenang. Dan muridnya bilang, wah, siapakah orang ini sampai angin dan badai gelombang pun itu bisa tenang hanya dengan ucapan dia, karena dia adalah Tuhan di atas segalanya. Maka penderitaan dan pergumulan hidup yang berat bisa hadir kapan saja tanpa bisa diduga dan diprediksi sebelumnya. Tidak sedikit orang ketika mengalami tekanan dan pergumulan hidup yang berat bersikap seperti skeptis gitu ya, bersikap seperti yang dirasakan oleh pemazmur itu. Sampai-sampai ia meragukan kasih setia Tuhan dan mempertanyakan janji-janjinya karena merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari ini. Kita berharap saat dalam tekanan hidup yang berat, Tuhan segera menolong dan memberi jalan keluar. Namun terkadang jawaban Tuhan tidak langsung, tidak kunjung datang, sehingga kita pun menjadi tawar hati. Jadi banyak yang mengalami ini. Jadi Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Kekuatanmu tidak ada arti kalau engkau tawar hati di masa-masa proses ini. Mari jangan tawar hati, jangan seperti Asaf yang belum masuk ke ruang Maha Kudus. Asaf yang melayani Tuhan tapi belum, dia sudah terhanyut jauh dengan kenyamanan dan terhanyut jauh dengan mata melihat orang-orang sekelilingnya dan berpikir dengan pikiran manusia. Mari kita tidak melihat kelemahan atau kehebatan orang dan kita mulai benci dan iri hati. Mari kita belajar untuk selalu menjaga hati kita untuk tetap baik terhadap Tuhan. Maka di sini supaya kita tidak tawar hati, kita terus berpengharapan dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena dia katakan di Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kekuatan kita kecil, musuh kita dapat merobohkan kita. Hendaknya kita tidak gampang putus asa. Mestinya kita tidak gampang putus asa. Kita harus bertahan dan menyerah saat dalam pergumulan yang berat. Kita menyerah pada Tuhan, bukan pada hidup ini. Kita menyerah pada Tuhan. Tantangan dan permasalahan dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Namun respon hati kita terhadap masalah itulah yang membedakan, membawa kita semakin naik atau malah semakin buruk. Masalahnya hati kita, respon hati kita. Sebab itulah Asaf berkata di Mazmur 73 bahwa Allah baik pada orang yang bersih hati dan murni hatinya.
Dia tahu bahwa Allah, ia dekat, Allah baik, Tuhan dekat pada orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya, dan menjaga hatinya untuk terus ada kebenaran firman, untuk terus berharap kepada Tuhan, tidak benci, tidak iri, dan tidak merasa bersaing, dan tidak ngomongin, dan tidak membicarakan dengan hati yang marah. Nah, kita lihat, kita belajar dari langkah yang dilakukan pemazmur. Satu, mari kita lihat bahwa Mazmur 77 ayat 12 berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan dari zaman purbakala. Nah, ini dikatakan hal yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, kita diam dan kita berdiam di ruang Maha Kudus Tuhan, dan kita hanya mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, perbuatan Tuhan di masa-masa lalu yang sudah menolong kita, bahkan di ayat firman, bahkan kesaksian para hamba-hamba Tuhan dan para nabi-nabi Tuhan, dari Abraham sampai di akhir para rasul, dan semuanya berbicara pertolongan Tuhan. Jadi di sini kita lihat, selama fokus kita hanya kepada masalah kita, maka kita akan menjadi lemah dan iman kita akan merosot, maka akan kecil kekuatan kita. Tapi selama kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah Tuhan perbuat, maka kita akan menjadi kuat. Hal yang kedua, dikatakan mengingat-ingat penyertaan Tuhan. Kalau tadi kebaikan, kalau sekarang penyertaan Tuhan. Mazmur 77 ayat 21 berkata, engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Tuhan menuntun umat-Nya seperti kawanan domba. Yang dimana engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dalam perantaraan Musa dan Harun keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dituntun oleh Tuhan. Artinya Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan dengan tongkat itu Musa membelah Teberau, laut Teberau, dan laut Teberau menjadi kering, dan mereka bisa melewati seperti jalan tol yang lancar, sehingga musuhnya yang tidak bisa menangkap mereka karena mereka cepat bisa melewati tanah yang kering di tengah-tengah Teberau. Laut itu mereka, Laut Hitam, di tengah Laut Hitam itu mereka, membelah laut itu dan mereka menyeberang. Dan saudara, orang-orang Firaun dan orang-orang Mesir semua tenggelam, saudara ya. Jadi kalau kita melihat pasukan Firaun tenggelam, sebagaimana Tuhan menyatakan perbuatan dan penyertaannya yang ajaib atas bangsa Israel, Dia juga akan menolong dan menyertai kita. Tanpa campur tangan Tuhan, Musa tak akan sanggup membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua cuman karena penyertaan Tuhan. Jadi mari kita, yang harus kita lakukan dalam hidup ini, jangan sampai kita harus melewatinya di rumah sakit atau di kamar yang sepi karena sakit pinggang menusuk-nusuk. Kemudian kita sakit tumpah-tumpah setiap pagi, dan kemudian kita mengalami tekanan sehingga kita seperti hewan, gak bisa bicara, gak bisa lagi. Kita tidak perlu sebenarnya mengalami itu karena kita tidak peka. Tapi kalau kita peka, maka kita cepat datang kepada Tuhan, berdiam diri, maka kita akan kembali untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan kemudian mengingat penyertaan Tuhan pada bangsa Israel dan pada kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Marilah kita belajar untuk bisa menjadi saksi Tuhan, sehingga akhirnya keinginan kita di bumi dan di surga hanya ingin Tuhan saja.
bukan ingin persaingan, bukan ingin duit yang banyak, bukan ingin semua. Dan juga kita bilang seperti Daud, Tuhan, aku tidak menginginkan ia dipermalukan karena miskin, tetapi juga aku tidak mau ia kaya raya sehingga aku pun meninggalkan Tuhan. Jadi paslah seperti apa hati kita kepada Tuhan, tidak miskin tetapi tidak juga menjadi sombong. Dan kalau Tuhan memberkati kita kaya, kita tidak sombong. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa kekelaman, kita tidak menghujat Tuhan, tetapi Tuhan tetap akan menopang kita dengan tangannya dan menyertai kita. Sebab itu mata kita dan hati kita senantiasa harus tertuju, terfokus kepada Tuhan, karena Dia adalah kunci kemenangan atas pergumulan hidup kita. Karena cuma Dia yang bisa membuat kita lebih dari pemenang. Ya, karena itu tadi kalau kita lihat Mazmur 70 ayat 21, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Domba yang taat, yang rendah hati, domba yang tunduk pada gembala, hanya dipimpin. Ya, dan Tuhan memimpin kita. Sekarang Roh Kudus akan menolong kita, membuka hati kita untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Kita masuk kembali ke ruang Maha Kudus itu, supaya kita melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Iya, saya percaya kita perlu untuk mengingat kebaikan Tuhan, dan kita perlu untuk mengingat-ingat juga tentang penyertaan Tuhan pada bangsa Israel juga dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan menolong kami melewati masa pandemi ini, sehingga kami melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya percaya hati kita pasti mau bersyukur kepada Tuhan. Hati kita mau berterima kasih. Hati kita pasti akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau mempercayai Tuhan, kembali terhubung dengan Tuhan lagi, dan intim dengan Tuhan. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak memikirkan orang-orang yang nyaman di sekeliling kita dan mulai iri hati. Tidak, saudara, biarkan mereka apapun. Kita hanya memberkati dan mendoakan. Kalau orang-orang itu jahat, kita doakan. Nah, kalau orang-orang baik, kita terus juga mendoakan supaya lebih baik lagi. Kalau ada pun musuh-musuh kita, kita terus mendoakan mereka supaya mereka pun melihat pertolongan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Mari teruslah untuk mengingat kebaikan Tuhan, teruslah untuk mengingat penyertaan Tuhan. Mari kita angkat hati kita pada Tuhan, mengakhiri ibadah.